Kita menuju informasi lainnya Tribuners. Pengacara sekaligus musisi Deoli Payumara menindaklanjuti laporannya terhadap Angel Elga dan Feni Rose. Deolipa mengatakan bahwa Angel Elga sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Oleh karena itu, status dari kasus penipuan yang dilaporkannya dengan terlapor Angel Elga sudah naik ke tingkat penyidikan. Diketahui Deolipa menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 7 November 2022 petang guna memenuhi panggilan penyidik atas perseteruannya dengan Angel Elga. Selesai bertemu dengan penyidik, Deolipa Yumara menyebut laporannya kepada Angel Elga terhadap kasus dugaan penipuan naik ke tahap penyidikan. Bahkan Deolipa Yumara sudah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP dari penyidik atas laporannya terhadap Angel Elga. Deolipa tak tahu apa alasan Angel Elga tak memenuhi 2 kali panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan guna diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan. Deolipa juga merasa heran sebab akun media sosial milik Angel Elga aktif, namun tidak mendatangi panggilan polisi. Namun, mantan pengacara Baradae itu tak mempermasalahkan hal tersebut karena ia menyerahkan semua proses hukum kepada penyidik. Meski begitu, Deolipa meminta Angel untuk mendatangi panggilan penyidik yang ketiga kalinya dalam waktu dekat. Ia juga meminta kepada Angelica untuk berbicara jujur kepada penyidik tentang semua yang terjadi dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Deolipa Yumara menilai jika Angelica tak lagi datang memenuhi panggilan pemeriksaan akan merugikan mantan istri Vicky Prasetyo itu, karena kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Diberitakan sebelumnya, Angelica dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan pengacaranya, Deolipa Yumara, atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan pada Selasa 23 Agustus 2022. Angelica dituding telah melakukan penipuan kepada Deolipa Yumara dengan barang bukti sejumlah uang miliaran rupiah. Atas laporan dari Deolipa, Angelica dijerat dengan pasal 378 junto pasal 372 KUHP. Meski sudah melaporkan Angelica ke polisi, ia membuka pintu damai dengan Angelica jika memenuhi panggilan penyidik. Deolipa hanya meminta Angel datang ke penyidik guna menjalani pemeriksaan, agar ia bisa mempertimbangkan laporannya. Deolipa menilai Angel telah menerima pelajaran berharga atas laporan yang ia buat. Jika mantan istri Vicky Prasetyo memenuhi panggilan penyidik, ia akan mengajukan syarat perdamaian. Salam merah putih. Ya. Jadi tadi udah rapat gelar perkara singkat dengan tim penyidik dan pimpinan penyidik ya, yang ada di dalam di lantai 3. Nah, ini ada 2 perkara memang yang saya dipanggil. Pertama, perkaranya laporan pencemaran nama baik diduga dilakukan oleh Mbak Feni Rose. Yang kedua adalah laporan dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Mbak Angel Elga. Saya harus manggil Mbak Angel sama Mbak Feni Rose karena mereka ini Mbak, gitu kan. Oke. Nah, tadi dalam perkaranya Mbak Angel, mereka kabarkan Mbak Angel udah dipanggil 2 kali nggak datang. Jadi peningkatan ke penyidikan ini dia nih SP2AP-nya nih ya. Nggak saya buka soalnya rahasia nih. Jadi nanti penyidikan Mbak Angel dipanggil. Kalau nggak datang lagi tentunya. Kalau penyidikan itu artinya sudah memenuhi unsur. Jadi kalau nggak datang lagi ya sudah dijemput bawa, ya, diperiksa proses persidangan, gitu. Nah kalau dia datang diperiksa, kalau diperiksa kan kita ini kan manusiawi juga kan, ada timbang-timbang. Kalau dia datang, nih saya kasih pesan terbuka kepada Mbak Angel, kalau Mbak Angel datang, saya sudah kita timbang-timbang nih. Nah, pelajaran berharga tentang kehidupan yaitu adalah bahwasanya Anda harus terus terang bahwasanya Anda menyatakan ya minta maaf melakukan apa yang enggak kepada kami kan begitu kan, harapan saya begitu, harapannya ada permintaan maaf dan kemudian mengembalikan apa yang sudah dilakukan kan gitu kan, itu aja. Tadinya kan saya pengen kasih pelajaran ini ke beliau, cuman kan begini, kadang-kadang kita ini ada manusiawinya juga, jadi ya sudahlah, selama proses kemarin ini tentunya kan dia juga tahu apa yang terjadi kan, dan kemudian dia mengikuti adanya proses kepolisian. Ini tentunya secara psikologis juga buruk buat Mbak Angel sendiri. Saya panggil lagi Mbak, kan gitu kan. Nah,
Jadi Mbak Angel mungkin secara psikologis buruk, atau malah dia nggak peduli, kita belum tahu nih. Kalau saya berpositif tinggi, mungkin Mbak Angel secara psikologis mengalami tekanan-tekanan di kejiwaan ya, sehingga bisa mengalami stres atau depresi. Ini juga saya nggak mau juga sebenarnya, karena saya juga kan psikolog ya. Jadi harapan saya dia datang, kemudian ya sudah, mari kita selesaikan ini, ya kan? Apakah dia selesaikan secara hukum atau kita restoratif justice? Kan itu ada dua kan, kalau hukum itu kan. Nggak boleh juga kita bilang harus hukum, nggak boleh. Ya itu namanya nggak baik ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.